Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, semoga kita semua senantiasa dimuliakan Allah, dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak semua sahabat Kafil 82. Semoga ya dengan saya video inilah gitu ya. Kita ngobrol lewat online ya sahabatku. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk semua sahabat Kafil 82 ya. Baik itu yang lagi punya hutang, yang lagi punya amanah ya, yang punya tagihan, yang bangkrut, yang lagi cari pekerjaan, yang belum punya pasangan, apapun lah pokoknya ya sahabatku. Sahabat, begini, yang namanya sholawat itu adalah bentuk doa. Dan sholawat perlu diketahui juga ya sahabat, bahwa sholawat itu Masya Allah banyak kedahsyatannya, banyak keajaibannya. Justru sahabatku, kita coba untuk semua sahabat ya yang lagi mempunyai contoh ya, di sini saya contohkan salah satunya yang lagi mempunyai hutang misalnya. Sahabatku misalnya lagi mempunyai hutang, justru sahabat, kita dengan senantiasa mengamalkan sholawat, apapun itu sholawatnya ya sahabat, mau itu sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad ya, Sallallahu Nariyah, sholawat Nariyah maksudnya ya, sholawat Munjiat, pokoknya macam-macam sholawat lah, itu Masya Allah ya, semua amalan itu bagus ya, sholawat itu. Mau amalan yang lainnya juga gitu kan, dan macam-macam sholawatnya ya, karena sholawat kan banyak. Justru sholawat itu adalah cahaya, sholawat itu adalah obat, sholawat itu adalah nur, sholawat itu jalan, sholawat itu bisa disebutkan ya, yang saya tadi sebutkan ya di awal, cahaya. Kenapa? Dengan cahaya itu akan bisa menerangi ya sahabatku. Contohnya yang lagi punya hutang tadi, kita lagi gelap, kita lagi benar-benar kehilangan arah, kita lagi gelisah, kita lagi mencari untuk bisa menuntaskan masalah. Nah justru di dalam kegelapan, di dalam kehilangan arahan kita ya, hilang arah dengan hutang tadi, justru dengan kita contoh Sallallahu Alaihi Muhammad, dengan kita mengamalkan salawat, itu akan menjadi cahaya. Kita bayangkan ada di suatu rumah, dan di rumah itu bayangkan sama sahabat, rumah itu gelap, rumah itu tidak ada cahayanya, rumah itu ya bisa disebutkan kusam, rumah itu pokoknya tidak nampak sama sekali gitu ya, bisa disebutkan gelap gulita gitu kan. Apa yang akan terjadi? Tentunya dengan kegelapan itu akan merindukan apa? Cahaya. Nah justru yang menjadi cahaya di sini, sholawat itu bisa menjadikan cahaya untuk kita, cahaya untuk bisa menuntaskan amanah kita. Yang saya tadi sebutkan, bahwa yang namanya hutang ataupun amanah ya, saya di sini ilustrasikan adalah kegelapan. Nah justru solusinya apa? Kalau kita gelap, kalau kita misalnya ya suram, tentu kita harus mempunyai cahaya, kita harus mempunyai sinar. Nah disinilah cahaya ataupun sinarnya adalah sholawat. Jadi sahabatku, ketika kita mengamalkan sholawat, artinya kita lagi mendatangkan cahaya, lagi mendatangkan sinar, lagi mendatangkan ya bisa disebutkan solusi untuk ruangan tadi yang gelap. Nah ketika kita terus kita mencari cahaya itu, kita mengumpulkan cahaya itu, maka akan terang benderang, dan insya Allah bukan ini lagi ya, pasti si rumah itu pasti akan terang, si rumah itu akan bercahaya, dan rumah itu akan bersinar.
Seperti itulah sahabat ya. Itu gambaran kalau kita lagi mempunyai masalah hutang misalnya. Makanya kenapa ketika kita mengamalkan sholawat ini, saya selalu mengajak semua sahabat, mengajak untuk istiqomah. Karena dengan keistiqomahan itu, Masya Allah ya, bisa menerangi di dalam kegelapan yang tadi saya sebutkan. Ingat sahabat, ketika kita mengamalkan sholawat, kita mendatangkan cahaya, kan ruangan itu banyak. Yang saya tadi ilustrasikan bahwa yang namanya hutang, gitu kan, saya gambarkan di rumah yang gelap gulita ya. Tentunya di rumah itu kan tidak hanya sebatas satu ruangan yang kita cahayain, tentunya untuk semua. Contoh, kita perlahan kamar kita terangi jadi terang, di ruang tamu kita terangi jadi terang, di luar diterangi jadi terang, di semua ruangan kita terangi. Ya artinya ketika kita mengamalkan, jadi harus apa? Ya harus dengan penuh keyakinan, dengan secara terus menerus. Karena apa sahabatku? Sholawat disebut di sini cahaya. Sholawat udah dijamin bahwa barang siapa yang bersholawat, maka Allah akan bersholawat untuk kita. Ketika Allah misalnya bersholawat untuk kita, tentunya itu akan menerangi kita semua. Jadi untuk semua sahabat, maka dari itu, kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Banyak sekali orang yang bersholawat kandas di tengah jalan, hajatnya belum tercapai, akhirnya menyalahkan sholawat. Akhirnya sholawat yang menjadi fitnah. Hati-hati sahabatku, teman-temanku. Di sini saya bukan berarti ini ya, menggurui. Tapi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama memohon kepada Allah. Karena ini sebagai bentuk rasa cinta saya kepada sahabat Kahfi, sebagai bentuk peduli saya kepada semua sahabat Kahfi. Karena kalau sahabat Kahfi sudah tuntas masalahnya, sudah tuntas amanahnya, sudah tuntas berbagai masalahnya, itu suatu kebahagiaan. Dan buat saya, sholawat adalah senjata yang paling tepat untuk mendatangkan cahaya, untuk bisa mendatangkan berbagai keajaiban, untuk mendatangkan berbagai sinar yang hingga kita bisa terang benderang di dalam kehidupan, terang benderang masa depan kita, dan tentunya kita akan terang benderang baik di dunia ataupun akhirat. Sahabatku, ayo kita amalkan terus sholawat, jangan menyerah begitu saja. Yakinlah bahwa teman-teman yakin bisa menghadapi ini semua. Karena yakin sahabat, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, di balik kemudahan pasti akan ada keberkahan, di balik keberkahan tentunya akan ada kesuksesan. Tentunya sukses bukan kita raih hanya sebatas di dunia, tetapi kita kelak juga di akhirat. Semua sahabatku, semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan, dan semoga kita kelak di yaumil akhir kita bisa berkumpul bersama Rasulullah di majelisnya Rasulullah ya sahabat yang kita cintai ini. Ayo kita perbanyak sholawat, karena dengan sholawat akan menjadi obat, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia ataupun akhirat. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.